Hai everybody, selamat datang lagi di My Kind of Five. 2020 buat banyak orang di Indonesia dan juga di seluruh dunia ini mungkin bukan tahun yang terbaik. Tetapi saya merasa di 2020 saya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang berharga juga. Banyak juga momen-momen yang menurut saya membuat saya bahagia, membuat saya senang. Dari banyak momen-momen itu ada 5 yang terbaik menurut saya. Jadi momen apa saja yang membuat saya bahagia banget di 2020? Yang pertama, di 2020 di awal tahun saya masih sempat traveling waktu itu ke Merauke. Videonya bisa dicek di sini. Nah, dari Merauke ke Jayapura langsung Covid, tidak bisa jalan-jalan dengan banyak peraturan yang lumayan ribet. Saya akhirnya memutuskan untuk tidak traveling. Jadi hanya di Jayapura saja. Setelah itu di bulan 11 agak longgar, jadi bisa saya traveling ke Makassar. Jadi di masa sulit ini saya masih bisa menghabiskan waktu buat bersenang-senang. Ada hubungannya dengan nomor 1 tadi, kita berlanjut ke nomor 2. Beberapa tahun ini, salah satu cita-cita saya adalah bisa berhasil menjejakkan kaki di daerah-daerah yang ada di 5 pulau besar. Jadi biar bisa sombong, saya sudah pernah ke 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Saya lahir dan besar di Sumatera Utara, berkembang di Pulau Jawa, lalu pernah bekerja di Kalimantan, sekarang tinggal di Papua. Kemarin jalan-jalan ke Sulawesi, jadi saya sudah pernah ke 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Yeay! Nomor 3. Ketika saya tinggal di Pangkal Pinang, berat badan saya naik terus. Saya memang tidak pernah mengukur atau menimbang berat badan saya. Tapi pada waktu itu celana saya ukurannya nomor 36. Bayangin aja nomor 36 sebesar apa saya. Leher saya tidak ada lagi. Hilang dia waktu itu. Begitu saya pindah ke Jayapura, saya memang niat untuk menjaga berat badan saya, makan lebih sehat. Saya datang ke Jayapura di akhir Juni 2019. Saya di bulan Agustus atau September saya lupa sudah mulai untuk pola makan yang lebih sehat lagi. Di 2020 saya sudah melihat hasilnya. Sepanjang 2020 saya kembali ke nomor celana saya 32. Selama 2020 saya berhasil menjaga berat badan saya. Saya tidak pernah menimbang berat badan seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi saya melihat dari ukuran celana saya saja. Yang di 2020 itu bisa saya pertahankan di nomor 32. Saya tidak tahu berat badan saya berapa karena kadang menimbang berat badan itu adalah hal yang paling menyebalkan. Nomor 4. Sebagai karyawan hotel, jarang sekali kita bisa merayakan tahun baru bersama keluarga. Karena di malam tahun baru itu pasti sibuk sekali. Dan terima kasih kepada Corona, terima kasih kepada COVID-19. Tahun ini semua pekerja hotel, bukan semua, mungkin 90% karyawan hotel bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Contohnya di sini di Jayapura, untuk perayaan tahun baru tidak boleh sampai dengan countdown. Jadi kemarin hanya ada dinner saja sampai jam 10, bisa pulang lebih awal. Dan saya pulang jam 8 malam, setengah 9 atau jam 9 saya sudah tidur sampai esok harinya. Untuk semua karyawan hotel di luar sana pasti tahu kita harus kerja di malam tahun baru. Jadi bisa tidur dengan nyenyak di malam tahun baru itu adalah salah satu privilege yang tidak bisa didapat setiap tahun. Jadi 2020 berkesan saya bisa tidur di malam tahun baru. Dan nomor 5, sebagai pemenangnya adalah 2 bucket list saya tercapai. Bucket list yang pertama, saya pengen banget jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke.
Walaupun saya belum sempat ke Sabang, tapi saya sudah sampai di Merauke. Tapi saya memang sudah pernah ke Aceh, tepatnya di kota Cane. Paling nggak sekarang saya sudah bisa nyanyi dari Aceh sampai Merauke. Bucket list yang kedua, dari pertama kali mengetahui burung di Papua ini ada dua, yaitu burung cendrawasih dan juga burung kasuari. Semua orang mengejar burung cendrawasih karena mereka bilang cantik. Tapi dari pertama kali belajar mengenai burung kasuari, burung yang tidak bisa terbang, saya sudah langsung jatuh cinta. Dari dulu salah satu cita-cita saya adalah melihat kasuari di alam bebas dan di Papua. Nah, di Jayapura saya belum pernah melihat burung kasuari. Waktu jalan-jalan ke Merauke kemarin, saya berkesempatan melihat burung kasuari. Seperti di sini videonya. Tapi walaupun saya tidak melihatnya di alam bebas, paling enggak saya sudah melihat dari dekat burung kasuari. Mata mereka cantik banget loh. Dari 5 hal tadi sebenarnya ada satu hal yang membuat saya bahagia di atas kelimanya. Tapi memang sengaja tidak saya masukkan ke list. Kenapa? Karena ini berbeda. Di 2020 saya berhasil mendapatkan subscriber lebih daripada 1000. Nah, untuk merayakan 1000 plus subscriber saya ini, saya ingin membagikan sedikit hadiah. Di Jayapura atau di Papua terkenal dengan nama tas noken seperti ini, yang dibuat oleh mama-mama. Saya akan membagikan 4, bukan 5 ya, 4 tas noken ini kepada subscriber yang memang suka menonton. Nanti akan saya kirimkan ke alamat masing-masing. Yang perlu kalian lakukan adalah selain komen di bawah, share juga ya. Tolong DM saya ke Instagram yang namanya sama dengan nama YouTube channel ini. Namanya adalah Roy Gitsu. DM saya, tidak perlu follow. Kalau kalian mau follow, saya nggak maksa. Kalau kalian nggak mau follow, DM saya, bilang saja mau. Nanti akan saya pilih 5 subscriber atau 5 DMers yang mend-DM saya untuk mendapatkan satu tas noken ini. Sekali lagi, noken ini adalah tas khasnya orang-orang Papua. Akan saya kirimkan, kalian nggak perlu bayar. Ini ucapan terima kasih saya karena kalian sudah menonton, karena kalian sudah subscribe juga. Siapakah 5 yang beruntung? 4. Siapa 4 yang beruntung? Sampai jumpa di video-video berikutnya. Aloha.